Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah mereka mempersiapkan untuk hari esok. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita dapat melangkahkan kaki kita dapat mengayunkan tangan kita untuk datang ke rumah Allah ini. Ada dua nikmat besar Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, Allah berikan kepada kita nikmat iman. Alhamdulillah kita pergunakan datang ke masjid, datang ke rumah Allah ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kesehatan pada kaki kita. Allah berikan nikmat kesehatan kepada mata kita untuk melihat. Alhamdulillah kita syukuri. Dengan kita mensyukurinya, kita datang ke rumah Allah ini untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada lagi pertolongan di kemudian hari selain pertolongan dari beliau. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang khatib muliakan, khatib akan berwasiat kepada khatib sendiri. Alangkah baiknya wasiat ini khatib sampaikan kepada kaum muslimin. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan takwa, benar-benar takwa. Takwa dalam artian melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Di penghujung tahun ini, marilah kita sama-sama mengingat, marilah sama-sama kita mengingat apa yang telah kita persiapkan untuk hari kemudiannya. Oleh karena itu, orang di penghujung tahun ini, pimpinan perusahaan, pimpinan sekolah, mereka akan melakukan evaluasi bagaimana kinerjanya selama 1 tahun ini. Dia akan meningkatkan untuk lebih baik lagi di tahun kedepannya. Manusia hari ini sibuk dengan mengevaluasi harta,
berapa untung dan berapa rugi. Padahal ada yang harus dievaluasi ketika umur ini semakin hari semakin dekat dengan kematian. Bahwa umur ini semakin hari kita semakin dekat dengan akhirat. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berkata atau mengingatkan kita, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kalian, qabla tuhasabu, sebelum diri kalian dihitung oleh Allah. Wazini anfusakum, timbang-timbanglah amal ibadah yang telah kalian lakukan, qabla tuzanu, sebelum amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun ini, evaluasi pada diri kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan di dunia ini ibaratkan setetes air hujan yang turun dari langit. Dunia ini kecil, Allah perumpamakan dunia ini setetes air hujan yang turun dari langit. Begitu kecilnya dunia ini. Jadi dunia diambil dari kata adunia. Adunia berasal dari kata dana yadunuan, yang artinya sesaat, yang artinya singkat. Dunia ini singkat, dunia ini sesaat, bahkan dunia ini sementara untuk kita. Imam Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, kenapa dunia ini Allah gambarkan seperti setetes air. Kenapa Allah gambarkan dunia ini seperti air? Bahwa air mempunyai sifat yang tidak tetap. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi kepada yang rendah. Air suatu hari dia jernih, akan datang masanya dia akan keruh. Begitulah Allah merumpamakan dunia ini, bahwa dunia ini tidaklah tetap, bahwa dunia ini hanyalah singkat. Hari ini kita pimpinan, akan tiba saatnya kita menjadi bawahan. Hari ini kita menjadi orang kaya, akan tiba saatnya kita menjadi orang miskin. Hari ini kita hidup, akan tiba masanya kematian akan datang kepada kita. Nabi mengingatkan kepada kita bahwa ada 5 pesan Rasulullah, atau mengingatkan kepada kita, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa maksudnya kaum muslimin? Jaga masa mudamu, jaga masa muda kita untuk beramal, untuk ingat untuk hari esoknya. Beramallah ketika kita muda, beribadahlah ketika kita muda kepada Allah. Kenapa demikian? Karena terkadang kita sudah tua nanti, kita sudah mulai pikun, kita sudah mulai lupa, kita sudah mulai lupa untuk beramal, kita sudah mulai lupa untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, jagalah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Pergunakanlah masa lapang kita untuk beribadah. Pergunakan masa lapang kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Pergunakan masa lapang kita untuk berinfak. Yang ketiga, kata Rasulullah, jaga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Inilah yang harus kita perhatikan kaum muslimin. Terkadang kita kaya, kita lupa untuk bersedekah. Terkadang uang kita banyak, kita lupa untuk bersedekah. Bahwasanya harta yang banyak tidak akan kita bawa mati.
yang akan kita bawa mati nantinya harta kita. Apa yang kita sedekahkan kepada masjid, apa yang kita berikan kepada fakir miskin, itulah yang akan kita bawa nantinya. Amal itulah yang akan menolong kita nantinya. Yang keempat, jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa sehat sebelum datang masa sakit. Beribadahlah ketika kita selagi sehat. Yang kelima, jaga masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ini buktinya bahwa dunia ini tidaklah tetap. Inilah buktinya bahwa dunia ini berubah-ubah. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, dunia itu digambarkan seperti air. Karena air ketika kita masuk ke dalamnya, kita dijamin akan basah. Air kita masuk ke dalamnya, kita akan dijamin basah. Begitulah dunia ini. Dunia ini kalau kita perturutkan, maka kita siap-siap masuk ke dalam fitnah dunia. Dunia ini kalau kita perturutkan, siap-siap kita akan menjadi budak di dunia. Kenapa demikian? Kalau seorang hamba sudah menjadi budak dunia, ketika dia mendengarkan suara azan, ketika dia mendengarkan pengajian, ketika dia mendengarkan ceramah di masjid atau di mushola, maka itu biasa-biasa saja olehnya. Karena apa? Karena tidak masuk lagi ke dalam hati sanubarinya. Karena itu Rasulullah menunjukkan suatu doa kepada kita. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tangan kami, jangan sampai masukkan dunia ini ke dalam hati kami. Jika dunia di genggaman kita, jika dunia di tangan kita, akan mudah kita melepaskannya. Tetapi kalau dunia sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, dunia sudah bersemayam dalam hatinya, maka akan sulit untuk melepaskannya. Oleh karena itu kaum muslimin, jadikanlah dunia ini di genggaman kita, jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kenapa dunia ini digambarkan seperti air? Dunia ini digambarkan seperti air oleh Allah, karena ketika air kita ambil secukupnya, dia akan bermanfaat untuk kita. Air ketika kita ambil secukupnya, maka dia akan bermanfaat untuk kita. Tetapi kalau air kita ambil, air sudah besar, air sudah banyak, maka dia akan menjadi lawan untuk kita. Dia bahkan bisa membunuh kita. Kalau air sudah besar, maka dia akan membunuh kita. Maka jadikanlah dunia ini sekedarnya saja, maka dia akan bermanfaat untuk kita. Jangan kita perturutkan dunia ini. Adam launa ali Adam, ketika anak Adam diberikan wadian satu lembah bin sahabin dari emas, maka dia akan mencari 2 lembah emas. Itu buktinya manusia ini takkan pernah puas dari dunia ini. Itu buktinya manusia takkan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Karena apa? Karena rasa syukur di dalam dirinya telah berkurang, atau tidak ada lagi rasa syukur di dalam dirinya. Ketika Allah berikan kepada kita sedikit harta, kita mengumpat kepada Allah, kita merasa kecewa. Ketahui kaum muslimin bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sesaat. Kalau kita sibuk dengan dunia, apa yang akan kita bawa di kemudian hari? Jangan kita menyesal setelah kita dipanggil oleh Allah nantinya. Karena apa? Karena setiap kita ini pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan mati. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kita akan dapat kembali ke dunia ini. Tidak ada gunanya lagi kita menyesal. Jangan kita menyesal meminta balik kepada Allah nantinya. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah melihat surgamu,
kami telah melihat neraka-Mu, kami telah melihat siksaanmu. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Mengapa kita meminta balik ke dunia? Nama soleh, kami ingin beramal soleh ya Allah, kami ingin beribadah ya Allah. Kaki akan Engkau berikan ya Allah, akan kami pergunakan untuk melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Ketika itu penyesalan kita tidak diterima lagi oleh Allah. Ketika itu memohon kita kepada Allah tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Inna mungkinun, kata Allah, sungguh tidak mungkin. Tidak mungkin kita kembali ke dunia ini setelah kita mati. Percaya atau tidak percaya, setelah kehidupan ini berakhir dalam badan kita, ketika kita meninggalkan dunia ini, tempat kembali kita hanya dua saja. Kalau kita tidak masuk surga, sudah dipastikan kita masuk ke dalam neraka. Kalau kita ingin masuk surga, tentunya kita mempersiapkan amal sebanyak mungkin. Kalau kita ingin masuk neraka, maka berleha-lehalah di dunia ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan pemberi rahmat, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang sering melalaikan perintah-Mu ya Allah. Maka daripada itu ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah untuk senantiasa beribadah kepada-Mu ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah, agar kami bisa beramal untuk di kemudian hari ya Allah. Ya Allah, terangkanlah penglihatan kami ya Allah, untuk agar kami bisa melihat jalan untuk menuju ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan pemberi rahmat, jika kedua orang tua kami telah tiada ya Allah, maka akan letakkanlah mereka di surga-Mu ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, jika orang tua kami masih hidup ya Allah, maka kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah dari kejahatan orang-orang Israel ya Allah. Berikanlah kekuatan yang sangat dahsyat ya Allah, agar mereka bisa melawan kezaliman orang-orang Israel ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan pemberi rahmat, terangkanlah mata hati kami ya Allah, agar senantiasa kami bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran-Mu ya Allah. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi